isu korupsi KPK tidak disebut oleh Prabowo itu buat saya, Bang. Saya nggak tahu kalau orang KPK sendiri justru malah nggak merasa ya. Buat saya itu merasa buat cukup mengagetkan gitu. Mungkin kalau saya di dalam buat saya agak menyakitkan. Buat saya pribadi kalau saya masih di dalam, Bang. Saya di luar, saya sudah tidak di KPK lagi, begitu mendengar Pak Presiden bicara begitu saja buat saya tersindir, Bang. Pelajaran berharga untuk KPK kan untuk meningkat lagi. Apalagi kalau kita melihat sekarang kejaksaan lagi gencar-gencarnya nih, Bang, gitu. Kejaksaan juga lagi gencar-gencarnya gitu. Dan kepolisian juga sebagai penegak hukum dia berani mentersangkakan Firly Bahuri gitu sebagai tersangka. Itu kan sebuah proses yang ada perbaikan di lembaga lain, Bang. Nah, ini KPK yang tupoksinya adalah pencegahan pencegahan dan pemberantasan korupsi, tapi kenyataannya sampai sekarang juga masih bermasalah. Bahkan baru-baru ini juru bicaranya mengatakan OTT kan tidak lagi menjadi penting gitu, kira-kira begitu. Berjalan di Dewas terhadap pegawai KPK gitu. Ada lagi? Ya tadi abang bilang, abang jangan pura-pura nggak tahu, Bang. Saya tahu dari abang ini. Pertama itu terkait dengan fraud gitu. Dugaan fraud. Yang kedua terkait dugaan penjualan informasi gitu kepada pihak luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali berbincang soal KPK. Tentunya bicara soal KPK akan lebih baik kalau kita bicara dengan Sekjen Wadah Pegawai KPK, Farid Andika. Apa kabar, Farid? Jangan tambah-tambahin ini. Alhamdulillah, Bang. Kan masih Sekjen kan? Tapi menarik memang Wadah Pegawai KPK ini. Dulu adanya Wadah Pegawai KPK kan KPK itu dari internalnya bisa kritis gitu. Betul, Bang. Tapi kekritisannya itu sekarang sedang hilang. Makanya saya sebut lagi Wadah Pegawai KPK. Farid, kalau kita bicara KPK, tentunya kita semua berharap pemberantasan korupsi itu betul-betul dilakukan dengan sungguh-sungguh di KPK. Hari ini KPK problemnya banyak. Kita tidak sedang bicara Alek Marwata yang sedang diperiksa ya. Termasuk Pahlan Nainggolan yang sedang dipanggil oleh penyidik Polri. Tapi itu adalah bagian-bagian dari persoalan yang banyak. Belakangan ini saya sering mendengar di Dewan Pengawas ada laporan-laporan terkait dengan fraud yang terjadi di internal KPK. Ini kan apa ya, kaget, wah masa segitunya ya. Dan itu membuat kita marah gitu. Dan yang lebih serius adalah dugaan-dugaan adanya kebocoran-kebocoran informasi di KPK yang keluar. Baik itu untuk kepentingan suatu hal lain, tanda kutip diperdagangkan, diperjualbelikan. Karena kan informasi kan kadang ada nilainya tuh, ada harganya tuh. Itu repot. Dan yang lebih parah lagi apabila itu terkait dengan penanganan perkara. Maka itu akan membuat bisa gagalnya penanganan perkara dan banyak lagi yang lain. Betul, Bang. Gimana Farid kalau melihat dari internal KPK yang sekarang tidak lagi punya marwah seperti wadah pegawai itu, ceritanya gimana tuh? Ini kita bukan lagi gibah kan, Bang? Iya, Bang. Ini bahasanya mungkin lagi-lagi kira-kira begitu, Bang. Di saat ini di saat concern kita ingin membangun lagi KPK gitu, mengembalikan lagi marwah KPK, tapi kok kesannya tidak henti-henti kasus ini, kasus itu berulang lagi gitu loh. Harapannya kan KPK itu bisa bouncing gitu loh. Menjadi batu loncatan kejadian-kejadian kemarin. Sudah ada Lili, Firly, Gufron, ini udah berturut-turut ini, Bang. Alex gitu. Sekarang sedang berproses gitu. Ini harus dijadikan pelajaran berharga untuk KPK kan untuk meningkat lagi. Apalagi kalau kita melihat sekarang kejaksaan lagi gencar-gencarnya nih, Bang, gitu. Kejaksaan juga lagi gencar-gencarnya gitu. Dan kepolisian juga sebagai penegak hukum dia berani mentersangkakan Firly Bahuri gitu sebagai tersangka. Itu kan sebuah proses yang ada perbaikan di lembaga lain, Bang. Nah, ini KPK yang tupoksinya adalah pencegahan pencegahan dan pemberantasan korupsi, tapi kenyataannya sampai sekarang juga masih bermasalah. Bahkan baru-baru ini juru bicaranya mengatakan OTT kan tidak lagi menjadi penting gitu, kira-kira begitu. Ini tentu kan masyarakat bertanya-tanya, ini KPK mau apa sih sebenarnya gitu? Mau kemana sih arahnya KPK ini gitu? Saya kira itu blunder itu. Nah iyalah, Bang, gitu. Sebenarnya kan itu tahu lah bahwa itu OTT kan juga
apa sih ya kalaupun katakan OTT itu katakan nggak penting gitu, ada lagi yang lebih besar, ya buktikan juga dong. Iya. Gitu, yang case building yang besar mana? Kan nggak ada juga kira-kira begitu bang. Gitu, jadi ini arahnya kemana KPK saya juga nggak paham gitu. Apalagi kalau kita sandingkan dengan statementnya Pak Prabowo ketika dia dilantik menjadi presiden kan bang. Iya. Seakan-akan concern sekali terhadap pemberantasan korupsi gitu. Beberapa kali bahkan diulang-ulang gitu. Terkait dengan pencegahan kebocoran anggaran gitu, komitmen beliau terhadap pemberantasan korupsi. Tapi KPK seakan-akan acuh gitu. Ya, nggak dibicarakan dan nggak disebut oleh KPK bang, oleh Pak Prabowo gitu. Karena disebut hanya kejaksaan, kalau nggak salah kepolisian, BPK ya atau BPKP gitu kalau nggak salah. Jadi disebut beberapa. KPK justru yang memiliki tupoksi itu tidak disebut. Walaupun KPK independen, jangan lupa MK sudah memutuskan bahwa KPK dulu pun eksekutif. Artinya di bawah presiden kira-kira gitu. Betul. Itu kan sebenarnya shaming memalukan sekali untuk KPK gitu. Apalagi tadi yang abang bilang gitu. Ini bocor-bocor halus gitu kan rasanya gitu. Kita dengar-dengar isu-isu kabar, ternyata juga ada 2 permasalahan yang sedang berjalan di Dewas terhadap pegawai KPK gitu. Ada lagi? Ya tadi abang bilang, abang jangan pura-pura nggak tahu bang. Saya tahu dari abang ini. Pertama itu terkait dengan fraud gitu. Dugaan fraud. Yang kedua terkait dugaan penjualan informasi gitu kepada pihak luar. Itu sih bang. Masalah 2 itu apa ya? Ya kita juga bingung mau ngomong apa ya. Cuman kita sih berharap KPK itu betul-betul bisa menunjukkan bahwa KPK itu penting. Ya. KPK itu harus independen, dan dengan independennya KPK bisa melakukan pemberantasan korupsi yang benar. Setuju bang, gitu. Tapi kemudian kalau kita lihat justru malah yang terjadi bukannya menunjukkan sikap yang benar, malah kasus-kasus lagi. Iya bang. Tapi saya gini, Rit, saya melihat problem itu tuh diantaranya di internal KPK hari ini sudah sulit sekali ada komunikasi di horizontal di antar pegawai yang bisa luas. Akhirnya kalau itu yang terjadi, itu yang mungkin akan terjadi adalah masing-masing mikirin diri sendiri, orientasinya hanya bekerja saja, bukan berjuang. Betul. Terus kemauan untuk betul-betul mau berkorban dalam konteks upaya pemberantasan korupsi itu jadi agak jauh ya. Betul bang. Kalau orientasinya jadi pegawai KPK hanya untuk memikirkan hak, memikirkan pekerjaan yang sekedarnya saja, saya khawatir KPK semakin lama semakin tenggelam. Iya bang, gitu. Ditambah lagi dengan yang tadi kita juga mendengar lah penyampaian Pak Presiden Pak Prabowo bahwa soal pemberantasan korupsi yang disebut-sebut lembaga penegak hukum lain, KPK nggak disebut. Dan saya tahulah harusnya KPK ini yang paling berpotensi untuk bisa menjadi lembaga independen yang bisa bekerja dengan objektif dan yang paling kuat harusnya. Betul bang. Karena faktanya juga mereka kita pernah di sana dan kita pernah menunjukkan bahwa itu bisa terjadi. Tapi kalau itu nggak dilakukan, lama-lama orang akan lupa sama KPK nanti. Ya bukan hanya lupa bang, mungkin udah lebih dari lupa gitu. Marah ya. Muak gitu bang. Kira-kira bahasanya begitu. Karena gini bang. Di undang-undang gitu kan, saya nggak tahu yang lama yang baru ya, karena kita udah dipecat kira-kira gitu bang. Tapi kalau dulu kan jelas tuh bahwa KPK tuh menjadi trigger mechanism gitu, bahwa sebuah sistem ini gitu menjadi pemicu untuk penegakan hukum lainnya, perbaikan sistem yang lebih luas. Itu KPK ada di sana gitu, fungsinya tidak hanya sekedar dia berdiri sendiri, tapi sekarang ini kebalik gitu. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan keberhasilan kejaksaan, kepolisian, trigger mechanism itu sudah berfungsi? Rasanya kan enggak juga bang, karena masih banyak kasus-kasus yang lain gitu. Dan fraud yang terjadi di KPK, permasalahan-permasalahan yang terjadi di KPK, ada orang bilang ada sistem atau SDM-nya dulu. Padahal dua-dua ini tidak bisa dipisahkan bang. Sistem juga gitu, SDM juga. Sekarang gini, kalau sistemnya bagus, SDM-nya rusak juga. SDM sebagus-bagusnya orang, sistemnya rusak juga kira-kira gitu. Jadi nggak bisa salah satu dipilih salah satu atau mana yang duluan, nggak. KPK selalu berperan terhadap dua ini. Dan kalau kita bicara katakanlah fraud yang terjadi sekarang ini gitu, yang mungkin kasih bocoran sedikit bang gitu, artinya ada penggunaan kartu kredit yang seharusnya digunakan untuk keperluan kantor gitu kan, dulu kita untuk pribadi gitu. Ini kan luar biasa bang gitu. Itu kan hal yang gampang untuk ketahuan gitu, karena tagihan billing itu kan akan terus keluar bang setiap bulannya gitu. Pertanyaannya kemana nih pengawasannya? Dan ini kan bukan kejadian baru bulan ini baru ketahuan, enggak bang. Sudah beberapa lama baru ketahuan gitu. Fungsi ini kemana? Yang tadi abang bilang,
sesama pegawai ini kemana nih? Harusnya kan menjadi pengawasan terhadap sesama ya gitu. Tidak lepas begitu saja. Bekerja hanya sekedar bekerja, apa yang dilakukan orang lain atau teman kita sebodoh amat. Kira-kira nggak begitu KPK. Istilah jeruk makan jeruk di KPK sangat biasa dulu gitu. Jadi ketika ada teman melakukan pelanggaran dilaporkan. Ya. Ini kan proses sudah lama baru ketahuan. Ini kan aneh sekali Bang gitu. Kemana aja gitu loh. Memang gini Rit, kalau kita bicara terkait dengan anti korupsi, bicara integritas, itu mestinya mulai dari diri sendiri. Problemnya adalah ada saja orang yang bicara integritas, tapi ternyata dirinya bermasalah gitu kan. Kita nggak jauh-jauh dulu pimpinan KPK yang Firly Lili pun seperti itu kan. Betul Bang. Sedang bermasalah yang serius, fraud yang serius, bahkan tidak pidana korupsi, tapi dia bicara integritas, ini kan bohong betul ya. Jadi mestinya kesadaran itu yang dibangun. Yang kedua adalah zero tolerance. Dari dulu kita selalu bangga dengan zero tolerance karena harusnya begitu. Jadi nggak ada namanya sungkan apabila ada rekan yang salah itu dilaporkan. Bahkan melaporkan rekan yang salah, yang berbuat fraud atau berbuat kesalahan itu karena kita sayang sama dia. Betul Bang. Agar dia berhenti untuk berbuat itu. Masalahnya adalah kalau sampai terjadi lagi terjadi ya kan, ini pada kemana gitu. Betul Bang. Kenapa nggak sampai ada pola pelaporan yang dilakukan dan itu harus bisa menjadi teladan. Diingatkan betul Bang. Teladan ke lembaga-lembaga lain kita bisa bilang, nih loh di KPK kalau ada fraud tuh saling melaporkan gitu. Kalau sekarang ini bagaimana kita bisa ngomongin teladan gitu? Sekarang teladan abang bilang tadi kan, kalau dalam misalnya usul hasanah gitu ya. Teladan yang baik kira-kira begitu. Betul. Teladan yang baik ini kan bukan muncul dari pribadi di bawah Bang. Ya kan Bang. Yang namanya contoh itu ya kita lihat dulu gitu kan. Ada istilahnya apa tuh? Guru kencing berdiri kan gitu, murid kencing berlari kan kira-kira gitu kan. Bagaimana mau mencontohkan? Lawong Lili bermasalah, Firly bermasalah, ya kan? Lalu Gufron bermasalah, Tanak pun begitu. Sekarang Alex. Ini komplit Bang 5-5-nya. Sekarang pegawai pun akan bertanya-tanya kepada yang belum. Lalu siapa nih gitu kira-kira yang pimpinan yang bisa kita dijadikan contoh gitu kan nggak ada Bang gitu. Yang lain pun jangan sebut pejabat struktural pun kira-kira sama gitu. Ada juga itu pejabat struktural yang lain memang ada terkait dengan waktu kita TWK itu kan ada pemalsuan itu Bang. Ya kan dokumen kan gitu tidak itu kan ada yang backdate kan dilakukan itu loh Bang KPK. Jangan lupa dan pejabatnya sekarang menduduki pejabat eselon 1 Bang. Oh gitu ya, saya lupa tuh orangnya. Kalau saya masih ingat betul Bang, dia melakukan backdate loh. Dia itu di level KPK gitu. Jadi orang kan tahu semua pada akhirnya di dalam dia juga begitu. Ini hilang apa ya? Hilang identitas lah semua saya pikir. Dan ini sulit sekali memang untuk mengembalikan KPK seperti dulu lagi gitu. Tapi jangan coba bilang sulit Rit. Sulit kan bukan berarti tidak mungkin Bang. Sepakat. Ya kan? Ini harus ada perbaikan yang luar biasa memang Bang. Dan buat saya Bang, ini apa yang dilakukan oleh kejaksaan saat ini gitu itu harusnya sekarang terbalik nih Bang. Kejaksaan tuh harusnya men-trigger KPK sesegera mungkin gitu. Biar KPK juga bisa. Kejaksaan juga masih banyak persoalan Rit. Minimal pengungkapan kasusnya Bang. Harus biar gimana pun harus kita apresiasi Bang gitu. Buat saya Bang ya. Harus kita apresiasi penanganan buat saya wah sekali gitu. Dari segi jumlah nominalnya Bang ya. Walaupun kasusnya mungkin KPK pun sering menangani itu kan Bang. Kasus peradilan kan dulu ada beberapa kali bahkan sekjennya MA dulu pernah diangkut juga oleh Abang kan gitu. Nah secara itu tapi kan secara jumlah nominal ya jangan-jangan tadi Bang harusnya KPK yang men-trigger APH yang lain, aparat penegak hukum yang lain sekarang kebalik. Aparat penegak hukum sekarang yang men-trigger KPK. Ini kan kebolak-balik jadinya Bang. Saya begini Rit, tadi saya baru bicara sama rekan yang di KPK lah. Saya bilang ayolah kawan-kawan kalian itu mesti harus bisa membangkitkan diri gitu. Memang bisa jadi pimpinan yang terpilih kita belum tahu kan. Jelas pimpinan yang ada sekarang bermasalah semua kan gitu. Strukturalnya ya kurang lebih lah 11-12 saya lihatnya. Pilihannya adalah KPK-nya sendiri harus bangun dengan cara para pegawainya ini mesti harus bisa menyambung-nyambung lah cercah-cercah yang berserak lah gitu ya. Itu mesti harus disambung lagi dan itulah menguatkan kembali. Dan saya sangat yakin itu bisa dilakukan. Masalahnya adalah mereka bisa jadi saling lempar-lemparan nih. Siapa yang mau mengerjakan itu? Karena tidak ada wadah dan tidak ada yang bisa memulai. Ada korpri Bang. Nah korpri ya. Jadi tapi korprinya mungkin agak beda ya. Saya khawatirnya kalau terlalu formalitas kan. Tapi yang menarik adalah ini kalau nggak dikerjakan, saya khawatir ke depan KPK
dilupakan. Ya. Saya khawatir. Dan yang kedua, memang kita tahu Presiden Pak Prabowo concern dengan upaya pemberantasan korupsi. Walaupun yang disebut lembaganya bukan KPK. Iya. Tapi kalau KPK bisa terus konsisten, membangun konsistensi kembali. Ya. Terus membangun independensi, membangun pekerja yang berintegritas, maka pada saat tertentu KPK sangat diperlukan. Iya Bang. Ya. Dan akan dikembalikan di posisi yang sungguh-sungguh. Yang seharusnya, walaupun Bang. Yang seharusnya, walaupun tidak dilakukan sekarang barangkali karena memang kita tentunya semua berkaitan dengan politik hukum kita seperti apa gitu. Apakah pemerintah mengarahnya mau menggunakan KPK apakah kita nggak tahu kan? Apakah DPR akan mengarahkan seperti itu kita nggak tahu juga. Tapi membangun kembali dengan berdiri sendiri KPK-nya ini harus dilakukan segera. Kalau nggak itu selesai. Iya Bang. Tapi itu mungkin nggak, Rit? Ya, nggak ada yang nggak mungkin Bang. Tadi saya sulit itu kan berarti nggak mungkin. Bang. Artinya kan begini Bang, apa yang dilakukan APH lain, aparat penegak hukum lain ini buat saya sudah lumayan lah dibandingkan yang sebelumnya kan Bang. Yang menarik kan tadi isu korupsi KPK tidak disebut oleh Prabowo itu buat saya Bang. Saya nggak tahu kalau orang KPK sendiri justru malah nggak merasa ya. Buat saya itu merasa cukup mengagetkan gitu. Mungkin kalau saya di dalam buat saya agak menyakitkan. Buat saya pribadi kalau saya masih di dalam Bang. Saya di luar, saya sudah tidak di KPK lagi, begitu mendengar Pak Presiden bicara begitu saja buat saya tersindir Bang. Kok begitu sih gitu. Saya nggak tahu kalau teman-teman di dalam mudah-mudahan juga merasakan hal yang sama gitu. Nah mudah-mudahan tadi KPK bisa berbenah gitu, bisa melakukan sesuatu yang extraordinary gitu. Tidak lagi so-so saja seperti sekarang. Bahkan udahlah hilangkan itu statement-statement yang gak penting gitu yang dilakukan oleh jubir itu, bicara enggak, kerjakan bukti nyata saja gitu. Enggak usah ngomong macam-macam, enggak, buktikan kerja nyata. Jelas Bang. Enggak usah ngomong yang macam-macam komen, enggak, jelas saja kerjanya nyata gitu. Sehingga publik mengapresiasi dan kembali meraih kepercayaan publik gitu. Itu kan bukan hal mustahil tapi bisa gitu. Dan salah satunya tadi yang sedang dilaporkan di Dewas sekarang diungkap secara terbuka Bang. Lagi-lagi gitu untuk menunjukkan bahwa KPK juga selalu melakukan bersih-bersih, tidak hanya di luar, di dalam juga ada yang nggak bersih, mereka juga tindak tegas. Artinya itu juga harus dilakukan sehingga bicara keluar itu menjadi gagah gitu loh Bang. Gitu loh. Ini ada masalah, iya sudah kita berhentikan. Pokoknya kita nggak ada tadi zero tolerance yang bilang. Itu betul. Jadi ngomongnya gagah. Kalau nanti ditutup-tutupi begitu. Itu betul. Pada akhirnya apa? Kalau ada begini, diem kan, nggak berani ngomong lagi karena selama ini apa ditutupi terus gitu loh Bang. Kalau diterbuka, yang ini udah kita umumkan, sudah kita pecat, sudah kita berhentikan. Itu kita berani ngomong gagah. Itu komitmen kami untuk memperbaiki KPK. Jelas Bang gitu loh. Ya, menarik sekali. Itu menurut saya poin paling penting gitu. Bang. Karena apa, kita tahu Polri sudah ada membentuk Kortas Tipikor yang di situ mengambil peran pencegahan juga ya. Pencegahan, walaupun saya tahu peran pencegahan KPK tentunya jauh lebih luas. Lebih advance lah Bang. Dan KPK ada peran pencegahan yang diatur dalam undang-undang yaitu pengendalian gratifikasi dan pelaporan gratifikasi dan satu lagi LHKPN. Ini tentunya tetap menjadi penting. Pertanyaannya seberapa progresif langkah-langkah itu dilakukan. Dan itu semua hanya bisa dilakukan kalau kemudian KPK-nya betul-betul memulai dengan di internalnya mau menunjukkan integritas yang baik, tidak mau kompromi dengan setiap praktek korupsi, setuju Bang. Tidak permisif dengan setiap perbuatan yang salah. Betul. Yang dengan begitu saya yakin akan terjadi perbaikan. Kalau bergantung kepemimpinan yang baru contohnya, kita nggak tahu yang terpilih yang mana gitu. Apakah yang bermasalah, apa yang nggak bermasalah gitu. Kalau yang terpilih bermasalah, itu akan menjadi persoalan lagi bagi KPK. Betul. Jadi internal KPK pegawainya mesti harus mau berbuat, mau bersungguh-sungguh. Ini bukan untuk pribadi, ini bukan hanya untuk lembaga, tapi ini untuk perjuangan pemberantasan korupsi demi kepentingan negara. Luar biasa Bang. Keren ya Rit ya. Luar biasa. Cocok ya Bang. Cocok jadi apa Rit? Jadi pimpinan Bang. Salah saya kira. Biar enggak semakin jauh lagi kita sudahi aja. Terima kasih Farid. Sama-sama Bang. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.